Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'd. Yang kami muliakan dan menghormati Ketua Masjid, pengurus DKM, para asatidz, alim ulama, wali nagari, ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bangunkan kita dari mati yang sementara. Ahyana ba'da amatana. Sedangkan banyak saudara-saudara kita yang masih belum bisa, bukan hanya belum bisa datang ke masjid, tapi kemarin sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna, suri tawadan, paling baik di muka bumi, sehingga bagaimana pengorbanan beliau sehingga hari ini kita masih menikmati nikmat yang paling besar di muka bumi ini, yaitu nikmat iman. Bapak Ibu yang mulia, kalau dulu sekiranya Nabi Muhammad ini menyerah dengan keadaan, menyerah melihat keadaan orang-orang jahil, dan beliau yang mengatakan kalau begini rasanya sepertinya tidak bisa diubah lagi. Terus kemudian akhirnya Nabi mengatakan, yang penting saya sudah Islam, saya sudah mendapatkan hidayah. Tentunya hari ini kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menyembah batu, dan kemudian kita ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena risau beliau, difikirkan tiap hari, ditangisi tiap hari, didoakan tiap hari, dari gunung akhirnya Allah Ta'ala perintahkan untuk mulai mendatangi satu persatu orang, mengenalkan Allah kepada mereka. Apa pekerjaan Nabi? Pagi sampai sore hari sampai malam harinya Nabi mengenalkan Allah kepada mereka, dan malam harinya Nabi mengenalkan mereka kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba-Mu, ya Allah, umat-Mu, ya Allah, ya Allah, hamba-Mu, ya Allah. Ini adalah kerjanya Nabi. Siang sampai malam Nabi mengenalkan Allah kepada mereka. Malamnya mereka mengenalkan kepada Allah. Nabi mengenalkan mereka kepada Allah. Didoakan satu-satu. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih menjadi orang yang beriman hari ini. Bahwa karena Allah Subhanahu wa taala sudah bukan ceramah, Pak. Saya hanya mau bagi fikir, mau berbagi kerisauan. Karena secara tugas, Bapak Ibu yang mulia, kami memiliki tupoksi yang sangat jelas. Contoh Bapak Ibu, hari ini bagaimana kita berpikir tentang anak kemenakan kita. Saya rasa setiap masjid itu tidak ada tulisannya, Pak. Masjid khusus untuk 40 tahun ke atas tidak ada tulisannya, Pak. Masjid hanya untuk 40 tahun ke atas. Tapi hari ini Bapak Ibu ya, di mana anak kemenakan kita? Yang ada kecil-kecil, Pak. Anak-anak yang seumuran SMA, kemudian mahasiswa, ini sangat jarang sekali. Bahkan jumlahnya lebih banyak yang sudah berubah daripada mereka. Ini kenapa Bapak Ibu ya? Saya selalu sampaikan, 2 minggu sekitar 2 minggu yang lalu tanggal berapa? Kami diajak seluruh Kapolres di jajaran Polda Sumbar, diajak oleh Pak Kapolda, diundang Pak Kapolda dalam satu momen press conference tentang pengungkapan kasus narkoba. Bapak Ibu yang melihat selama 4 bulan Polda Sumbar, seluruh Polres gabungan jadi satu termasuk Polda, dia bisa menangkap 495 pengedar. 495 pengedar. Kalau 495 kilo ikan atau daging itu enak, 495 pengedar. Belum barang bukti. Nah, 1 minggu saya tadi sambil berkenalan ya Pak ya. Saya ini insya Allah hari ke-9 saya masuk kantor, masuk sekolah. Hari ke-9. 1 minggu yang lalu, 7 hari saya menjabat di Polres Tanah Datar. Kami dengan jajaran menangkap 3 orang pengedar narkoba. 1 minggu, Pak. 3 orang. Sekarang tahanan narkoba ada sekitar 20 di Polres. 20. 3 orang pengedar narkoba dalam 1 minggu. Dan 2 orang di antaranya dia membawa barang bukti sebanyak 12 kilo. Sekali
Saya lagi Pak, kalau 12 kilo emas lumayan. Ini 12 kilo barang bukti aja. Saya tanya sama Pak Kasar Narkoba saya, Pak, kalau 12 kilo ini kalau dipakai rame-rame, dimakan rame-rame macam nano-nano Pak, asiknya rame-rame gitu kan. Nano-nano. Ini bisa dipakai berapa orang? Kasar Narkoba saya mengatakan bisa dipakai satu kota Batu Sangkar. Satu kota Batu Sangkar. Dan ironisnya satu di antaranya ini telah menyerahkan, mempercobakan atau bahkan menjual belikan kepada anak kecil. Maka siapa yang mau berpikir tentang perkara ini? Belum narkoba, belum lagi mohon maaf LGBT. Sudah mulai ada orang-orang yang masuk segala macam. Belum lagi kenakalan anak-anak tawuran, bahkan kecelakaan kemarin di sini Pak, yang tabrak-tabrak banteng itu karena anak kita menerobos lampu merah. Bapak yang dari arah sana datang, sempat bertolong Pak, dibawa ke rumah sakit, tapi ya apa mau dikata, Allah berkehendak lain, akhirnya meninggal. Bapak, saya pasien dari Lintang, kebetulan kami dari atas Pak kemarin, dari atas begitu sampai sini pas tabrakan. Akhirnya kemarin Bapak yang mulia ibu yang berbahagia, masalah nakalan, masalah kamtipmas, masalah kriminalitas. Ini kalau secara tugas pokok polisi, kami bisa menyelesaikan. Saya perintahkan ke sana tugasnya, sikat Pak, habiskan. Cuma masalahnya, secara pengalaman tidak ada pemindahan itu membuat seseorang itu jerah. Dua di antaranya yang tadi tiga itu Pak, tahun 2017 sudah melakukan perbuatan yang sama di tahun 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 tahun yang lalu sudah dihukum, mungkin 3 atau 4 tahun, keluar, buat lagi. Bahasanya kalau orang di penjara yang tadi kucing jadi macan, yang tadi maling ayam jadi maling sapi. Maka bisa kami simpulkan kalau kami satu posisi sebagai seorang anggota Polri, kepolisian ini hanya bermain hilir saja. Tangkap. Jangan dibikin Bapak Ibu, kalau kami nangkap itu senang, tidak. Sedih Bu. Ini penjara sekarang ini katanya sudah overload. Kalau ditanya agamanya apa kira-kira? Terus siapa mau berpikir tentang bagaimana hulu ini, bagaimana supaya kemarin saya kasih tahu ada bahasa Pak, kalau hulu bersih, hilir bersih. Kalau hulu kotor, hilir kotor. Ada bahasa Minangnya Pak, saya lupa. Masalah kamtipmas bahkan masalah bencana yang datang. Sebelumnya kita tanya, yang hanya bisa sebenarnya menyelesaikan masalah kamtipmas dan bahkan sampai masalah bencana itu sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman. Yang bisa menyelesaikan masalah bencana, masalah kriminalitas, masalah kenakalan remaja, masalah tawuran narkoba segala macam itu Pak, itu sesungguhnya adalah orang beriman. Syukur polisinya beriman, syukur pejabatnya beriman, syukur pedagangnya beriman, syukur bapak ibu gurunya beriman, mahasiswanya beriman. Akan selesai masalah. Karena apa? Allah sendiri yang bilang. Walau Allah kalau seandainya satu negeri, satu kabupaten, satu kampung penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan turunkan, berikan kepada mereka keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Yang dari atas jadi berkah, yang dari bawah jadi berkah. Kalau beriman dan bertakwa. Sekarang Pak, kenapa yang dari atas jadi hujan? Kenapa yang dari atas jadi gurun? Kenapa yang dari bawah jadi bencana gempa bumi, jadi angin ribut, jadi kebakaran, jadi kenakalan remaja, jadi narkoba, segala macam kamtipmas? Kenapa? Karena pasarnya tidak ada. Ada tetapi sedikit. Beriman dan bertakwa. Nah sekarang kata Nabi, kalau ada orang yang dia modal mandir dari rumah ke masjid, kata Nabi, maka saksikan lawanmu bahwa dia adalah orang beriman. Alhamdulillah kalau bapak-bapak kita semuanya belajar menjadi orang beriman. Cuma masalahnya di
mana yang harusnya orang beriman lainnya harusnya masuk masjid? Apakah tidak kita pikirkan? Yang harusnya kalau azan berkumandang, seluruh orang beriman, terutama laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Kira-kira Pak, kalau seluruh orang beriman laki-laki balik sudah masuk ke masjid, kita azan ketika azan berkumandang, kira-kira ada bencana nggak Pak di sini? Kira-kira kenakalan remaja selesai nggak? Ada anak-anaknya, ada bapak-bapaknya, orang tuanya, seluruhnya masuk ke sini. Selesai. Cuman masalahnya sekarang tidak seperti itu. Kita masih kehilangan remaja-remaja kita, anak-anak kita masih hilang di masjid. Itu tanggung jawabnya apa Pak? MUI? Oh tidak. Tanggung jawab DKI pengurus masjid? Tidak. Tanggung jawab polisi? Apalagi Pak? Tidak. Tapi tanggung jawab setiap orang yang beriman. Mengembalikan mereka ke masjid. Kenapa Pak harus kembali ke masjid? Karena treatmentnya begitu Pak. Sejarah mengatakan bahwa Nabi SAW setiap pergi kemana-mana, setiap akan mendiami satu daerah, maka mendirikan masjid dan nanti akan mengembalikan orang ke masjid. Karena treatmentnya begitu. Saya punya motor Pak, yang Honda Vario, rusak itu motor. Saya bawa kemana Bu? Bengkel apa Pak? Bengkel motor. Kalau saya bawa ke bengkel tukang jahit nggak bisa. Gak nyambung, dia kasih golongan gitu Pak. Gak nyambung karena motor, karena saya punya motor. Pertanyaan selanjutnya, bengkel motor yang bengkel motor mana? Karena ada bengkel Astra, ada bengkel Yamaha, ada bengkel Yamaha Vespa. Bengkel motor apa Bu? Astra, karena dia Honda. Hondanya pun tidak bisa yang manual, karena motor saya motor saja sudah harus presisi, dia sudah harus tepat dia penanganannya. Kalau tidak bisa, masa motor Vario Honda dibawa ke bengkel Vespa Pak? Tidak nyambung. Yang penting bengkel motor Pak tidak bisa. Treatmentnya tidak akan tepat. Manusia punya jasmani, punya rohani. Rohani tempatnya iman. Tempatnya kita mengatakan iman. Karena Nabi mengatakan dalam diri manusia ada 10 daging. Kalau daging itu baik baik seluruhnya, kalau buruk itu daging maka buruk seluruhnya. Bapak yang mulia, negara ini dibangun atas baik atau tidaknya hati-hati warga negaranya. Negara dibangun atas provinsi yang baik. Provinsi yang baik dibangun karena kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik dibangun karena kecamatan nagari yang baik. Nagari yang baik dibangun karena jorong yang baik. Jorong yang baik dibangun karena rumah tangga yang baik. Rumah tangga dibangun yang baik dibangun karena individu-individu dalam rumah tangga yang baik. Individunya dibangun dari mana? Hati yang baik. Nah sekarang Bapak Ibu ya, masalahnya kalau sakit jasmani kita bawa kemana Pak? Jelas rumah sakit, puskesmas, klinik. Nah sekarang kalau hatinya yang sakit, tidak ada jalan lain, masjid. Tidak nyadar. Ya? Tidak nyadar yang banyak. Tidak nyadarnya hatinya sakit. Iya, masalahnya di situ. Kalau nggak nyadar hatinya sakit, ada 10 orang mengatakan itu berarti sakit parah. Saya pergi ke dokter, kalau saya kok pusing ya, ini kayaknya tangan saya bermasalah. Dijubit-jubit Pak, sakit. Berarti sakitnya masih terasa. Nah hari ini kita sakit nggak terasa. Dijubit sama dokter nggak terasa. Berarti siap-siap di amputasi. Kalau hari ini iman kita merasa nggak sakit Pak, berarti itu adalah sakit besar. Kalau bahasanya orang muslim, kalau hari ini kita tidak merasa kita tidak melakukan dosa, berarti itu dosa besar. Maka harus kembali ke masjid. Kita punya PR besar Pak, apa beratnya? Kembali ke surau kami. Kembali ke surau kami. Di sini ada falsafah yang sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Apa? Hanya satu di dunia. Ini keajaiban dunia nomor 20 Pak. Ada satu negara, ada satu daerah yang dia punya falsafah. Ada yang bahasa syarat bisa kita bunuh. Cuma caranya bagaimana? Kan begitu Pak. Sebenarnya gampang Bapak Ibu. Caranya adalah apa yang guru Nabi kerjakan, kita ambil, kita copy, kita paste. Selesai. Karena kalau keadaan hari ini tidak berbeda dengan keadaan zaman dahulu Pak. Keadaan hari ini tidak berbeda dengan keadaan zaman dahulu. Zaman dahulu itu zaman jahiliyah. Jahiliyah itu mohon maaf bukan bodoh, bukan Pak.
Zaman kebodohan, kalau saya tidak terlalu sependapat jahiliyah. Jahil itu tahu tetapi sengaja. Ada tembok putih Pak, dicoret-coret sama dia pakai pilok, sok. Kalau ditanya, ini memang boleh dicoret-coret? Dia bilang, tahu Pak, tak boleh. Tapi kenapa sudah tekan? Dia jahil. Begitu Pak. Ada anak kecil, anak SD, tak suka dibegini-beginikan. Temannya dibegini-beginikan, marah dia dipukul. Tanya, kamu tahu kalau dia tak suka diganggu? Tahu Pak? Ya karena jahil gitu-gitu kan. Hari ini orang tahu tidak Pak kalau tidak sholat itu dosa? Tapi kenapa sholat? Zaman dulu, zaman jahiliyah, mereka tahu ada Allah Tuhan yang satu di atas langit, tetapi mereka membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah tawaf di Ka'bah, mereka mentawafi daripada berhala-berhala mereka masing-masing. Jahil. Nah, bagaimana Nabi SAW mengembalikan zaman kejahilian, membawa kepada zaman terang benderang? Itulah yang harus kita ambil. Hari ini Bapak Ibu lihat kampung kita dalam keadaan stroke. Mohon maaf kalau ada yang sedang menderita, hanya untuk menggambarkan. Stroke itu masalahnya ada di jantung dan peredaran darahnya. Jantungnya bermasalah, tidak mau memompa dengan baik, remnya bocor segala macam, dan akhirnya peredaran darahnya ada penyempitan segala macam, sehingga akhirnya stroke saudara kita. Mohon maaf Pak, kalau orang stroke bisa diajak lari-lari Pak, diajak makan rendang 1 kali 3 kali Pak, tidak berani ya Pak. Bapak Ibu ya, Ibu yang berbahagia, Nabi SAW sampaikan masjid adalah jantungnya. Masjid adalah jantungnya. Siapa, apa peredaran darahnya? Jalan-jalan Bapak dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke rumah, ajak orang rumah, ajak ke masjid. Itulah peredaran darah. Siapa darahnya? Darahnya jemaah, Bapak Ibu sekalian. Kalau jantungnya jemaahnya sedikit, yang melalui peredaran darahnya sedikit, bahkan kadang tidak ada, berarti kampung dalam keadaan stroke. Apa yang terjadi kampung stroke? Narkoba, geng motor, kenalan remaja, LGBT, anak bunuh ibu kandung, bapak menikahi anak kandung, gantung diri, seluruh masalah-masalah karena kampungnya stroke. Sekarang gampang saja Pak, bagaimana cara supaya kamu tidak stroke? Kembalikan darahnya ke masjid, alirkan darahnya dengan lancar. Alias kata Bapak, kembali ke surga kamu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Door-to-door system. Mulai dari hari ini kita punya kepedulian. Kalau saya besok harus mengajar satu orang pergi ke masjid. Betul Pak ya? Door-to-door system cara baik. Kenapa? Karena ini dilakukan Nabi. Door-to-door. Mohon maaf Pak, kenapa harus kita jemput ini orang? Door-to-door. Bapak Ibu ya, ini masjid besar Pak. Di mana-mana saya lihat itu masjid besar semua. Tapi masalahnya kenapa orang seperti tidak melihat? Hakikatnya seperti orang, tapi yang tidak melihat bukan mata, tapi yang melihat tidak melihat adalah azan berkumandang Pak sekitar jam 5 kurang 5. Nanti zuhur jam 1:30 berkumandang. Apa orang dengar semua? Dengar. Enggak kayak jalannya Nabi Bu. Saya tidak harus naik ke atas baru teriak-teriak. Yang kamu sebelah betul-betul dengar. Kalau ini dengar semua. Tapi kenapa seperti tidak datang sehingga akhirnya tidak datang ke masjid? Sebenarnya yang tidak mendengar bukan telinga tetapi Bapak Ibu yang mulia, kalau ada rel kereta api, terus ada orang buta sama tuli duduk di tengah, kita sebagai orang yang normal bisa berpikir secara jernih. Apa yang kita lakukan? Bantu. Caranya Diangkat. Pak. Diangkat. Kalau ditarik Pak nanti kita dipukul. Caranya gampang Pak, dipegang tangannya, dielus-elus bahunya, pelan-pelan diangkat. Betul Pak? Insya Allah mau. Kalau ini WhatsApp Pak, nggak bisa. Kalau ditepok-tepok, Pak, awas ada kereta api, dipanggil-panggil, nggak bisa. Karena apa? Malah kalau Bapak kerjakan itu, Bapak gila dia, udah tahu orang buta sama tuli, tapi dikirimin WhatsApp.
Nah sekarang Pak, untuk mengembalikan saudara kita ke masjid, bagaimana caranya? Dikirim berupa WhatsApp, mari kita ke masjid, ada Kapolres misalnya. Tidak bisa. Di toko-toko Pak, spekernya ditambah sana sini. Tidak bisa. Datang ke rumah, pegang tangannya, syukur-syukur bawa apel 1 kilo Pak. Kan begitu Pak ya? Man roha mungkaran, kan gitu. Barang siapa yang mungkaran, cegah dengan tangan. Maksudnya itu, Bapak pergi ke toko buah, ambil bawa tangan, taruh, kok tuh ini, kok bawa apel 1 kilo. Alhamdulillah Pak, lagi mau zuhur, dia bilang ke masjid. Kalau ini terus kayak mau saya masjid. Itu maksudnya, ketok pintu, bawain buah tangan, seperti itu maksudnya. Dengan tangan. Jangan menyalahkan kepada pemerintah Pak, jangan. Kalau ini tugasnya pemerintah nggak akan selesai. Semenjak kemerdekaan sampai sekarang Pak, pemerintah ambil bagian seperti ini nggak selesai. Tapi bagi setiap orang beriman, ketika mau ambil tugas tanggung jawab ini, insya Allah akan selesai. Karena apa? Sudah ada contohnya. Zaman Nabi. Maka kalau punya cara yang terbaik adalah door to door dijemput. Karena apa? Tanggung jawab kita semuanya. Betul Pak? Kalau mau pengen merasa bahwa ini tugas tanggung jawab kita, Pak, sekarang kita memberikan gambaran. Seandainya kita sekarang berkumpul Bapak ya, terus ada 10 orang datang ke sini menghadap kepada Pak Imam. Pak Imam, saya tidak akan merusak masjid ini, saya tidak akan mencopot lampu, memecahkan kaca, merusak tembok, saya tidak, saya mencongkel ini apa? Lantai tidak. Saya mau minta izin Pak Imam atau kepada saya izin memotong tiang masjid. Tiang masjid memotong. Boleh? Boleh Pak? Kenapa Pak? Runtuh. Emang Bapak yang punya masjid ini? Kau Bapak larang-larang kami? Saya seperti itu. Tidak masuk begini. Kalau memang kami bukan yang punya masjid, tetapi masjid ini bersama, tanggung jawab kami bersama. Betul ya? Kalau sampai potong ini tiang, maka robohlah masjid ini. Kan begitu Pak ya? Hari ini Bapak Ibu yang mulia, kita sudah sering dengar ini hadis. Barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, meruntuhkan agama. Hari ini agama rame-rame diruntuhkan dan kita mengatakan bukan tanggung jawab saya Pak. Tanggung jawab orang lain. Yang penting anak saya sholat, istri saya sholat, keluarga saya sholat. Orang lain nggak sholat, urusan dia sama Tuhan dia. Itu yang jadi masalah. Karena tidak pedulinya kita. Kalau kita nggak peduli Pak, nanti kalau kita bersama Nabi kita bagaimana? Nabi ketika meninggal dunia, apa yang beliau ucapkan? Hari ini kita mau meninggal dunia, kadang-kadang apa yang kita ucapkan Pak? Atau hari-hari apa yang kita ucapkan? Hari-hari kita ucapkan duit kayak begitu Pak. Betul nggak Pak? Kalau kita beda pikir sama Nabi, bagaimana ceritanya? Apa Nabi nggak dipeluk sama Nabi Pak? Kan begitu, perkara baju saja beda Pak, sama ucapan beda, jadi fatal. Bapak orang Padang, punya klub bola namanya Semen, Padang. Saya orang Jakarta, punya klub bola namanya Persija, begini Pak. Warnanya oranye bajunya. Ke GBK, nanti Bapak datang, saya datang. Bapak teriaknya hidup Semen Padang, saya datang hidup Persija, saya pakai kaos oranye, Bapak pakai kaos merah. Coba bayangkan Pak, kalau saya di GBK, saya teriak yang hidup Persija, kaos saya warna merah, tulisan Semen Padang, apa itu jadi Pak? Pura nggak selamat saya Pak. Mengkhianat begitu. Itu gara-gara beda kaos sama beda ucapan. Bagaimana kalau kita berbeda pikir sama Nabi Muhammad SAW yang hari-hari berpikir umat, mendoakan umat, merisaukan umat, menangis umat, hari-hari kita pernah memikirkan umat bagaimana, masyarakat bagaimana. Gimana nanti kita akan ketemu sama beliau? Sholat iya, tapi itu sendiri. Zikir iya, tapi itu sendiri. Baca Quran iya, tapi itu sendiri. Sedangkan umat kita biarkan keleleran di rumah tidak sholat. Kalau Bapak Ibu lihat, kami titipkan, ini bukan hanya sekedar tugas polisi Bapak Ibu, tapi ini juga setiap orang yang terima. Terakhir, Bapak Ibu lihat, ini harus dikerjakan. Yang kedua, istiqomah, dikerjakan dan berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang, ada kunjungan nih, ya kita kerjakan. Kalau nggak ada kunjungan
dikerjakan dan harus istiqomah. Harus dikerjakan kenapa Pak? Karena zaman dulu ketika zaman jahiliyah, Nabi ada di sana umur 0 sampai umur 40 tahun, tetapi Nabi tidak mengerjakan kerja door to door Pak. Umat berubah? Tidak. Tetap jahiliyah. Ada di sana ada Nabi. Bukan hanya sekedar ustaz, bukan hanya sekedar hafiz, bukan hanya sekedar buya Pak. Tapi di sana ada Nabi zaman itu. Umat dalam keadaan rusak, masyarakat dalam keadaan rusak, tetapi di sana ada Nabi. Tapi Nabi belum door to door, belum satu orang ditemui, diajak ke dalam kepemitan yang sempurna. Ya ayyuhan nasu la ilaha illallah. Umat tidak berubah. Bahkan umat memuji-muji Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatwa, al-amin. Tapi umat tidak berubah. Baru setelah umur 40 tahun, Nabi dapat ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nabi mulai bertutur. Yang tadi Pak sidik, amanah, tabligh, fatwa, rotoh diganti sama mereka majnun, gila, dan dusta agama, pemecah belah umat, pengkhianat, bahkan uzah, pemisah antara bapak dan anak. Tapi Abu Bakar masuk Islam, tapi Utsman masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Abu Ubaidah masuk Islam, umat berubah ketika ada kerja Nabi. Hari ini kalau kita tidak kerjakan Pak, meskipun ada 1000 hafiz, meskipun ada 1000 buya di sini, tidak akan berubah ketika kerjanya Nabi tidak kita ambil dan kita lakukan di sini. Itu yang pertama. Harus dikerjakan. Yang kedua harus istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Gambarannya Pak di terakhir. Gambarannya Pak. Sekarang kita analogikan. Satu tanah datar ini Pak, laki-laki Bali yang tidak tahu air minum merek Aqua. Yang tidak tahu air minum merek Aqua. Berapa persen Pak? Berapa persen Pak? Laki-laki Bali yang tidak tahu ada air minum merek Aqua. Berapa persen Pak? Berapa? Kalau sekarang mungkin udah 0%. Sudah 0%. Kalau jawaban saya Pak, kalau saya lakukan penelitian mendekati 0%. Karena ada laki-laki gila, laki-laki yang menghadapi sakaratul maut, mendekati 0%. Pertanyaannya, semua orang sudah tahu hampir 0%, mendekati 0% semua, tetapi kenapa masih ada iklan? Dan iklannya ulang-ulang terus. Satu hari coba Bapak itu di TV itu iklannya berapa? Di pamflet baliho dipasang-pasang. Padahal semua orang sudah tahu. Alias kata saya memberitahukan sesuatu yang Bapak sudah tahu. Pak Imam, Pak Ustaz, kalau lapar makannya. Zuhur saya datang lagi, Pak, kalau lapar makannya. Zuhur, asar saya datang lagi, Pak, kalau lapar makannya. Maghrib datang lagi, Isya datang lagi dengan ucapan yang sama, Pak, kalau lapar makannya. Kira-kira 2 hari, 3 hari Bapak bilang apa? Bosan Pak, saya lihat muka Bapak, omongannya sama. Dan saya sudah tahu Pak, kalau saya lapar saya makan. Tetapi pertanyaan sekarang, semua orang sudah tahu ada Aqua. Saya bukan fanatik sama Aqua ya, bukan benci, hanya untuk mencontoh. Semua orang sudah tahu ada Aqua, tetapi kenapa masih diiklankan? Karena mereka mengatakan, Pak, saya mau Aqua bukan di sini, tapi saya mau Aqua di mana? Sudah ada buktinya? Sudah. Coba kasih tahu anak-anak, Dek, beli air di warung. Dia bilang, Pak, beli. Padahal yang beli Amir. Betul ya? Karena itu berarti aku ada di sini. Dia mengatakan, saya mau aku di sini Pak. Karena Pak, kalau nanti yang tua sudah mati, yang muda giliran jadi tua, nggak susah lagi saya. Alias kata di belakangnya, pabrik saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, duit saya tambah banyak. Tapi Pak, kalau ini saya hentikan, saya stop di iklan. Boleh jadi 5 tahun nggak ada efek. Tapi begitu mulai 10 tahun, 15 tahun, maka saya pecat karyawan saya tutup pabrik saya, duit saya habis. Kenapa? Karena tidak ada yang beli Aqua. Yang Aqua dari sini tercabut, yang Aqua dari sini tercabut. Boleh ada bukti sekarang, di mana sekarang ada produk sabun batangan merek B29 Pak. Ada? Sabun batangan merek B29. Sekarang di mana Bu? Ibu dulu cuci-cuci
cuci, Bapak cuci pakai itu kan? Sekarang di mana produk itu? Kenapa tidak ada? Karena tidak ada iklan. Kita geser pembicaraan. Sekarang Pak laki-laki balik di tangan data yang tidak tahu kalau ditanya, Pak, Bapak tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa? Dia jawabnya nggak tahu, Pak. Berapa persen, Pak? Berapa persen, Ustaz? Yang nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa, berapa persen? Sama jawabannya. Jawabannya sama, mendekati 0%. Masalahnya semua orang sudah tahu kalau nggak sholat itu dosa, tapi kenapa banyak yang nggak sholat? Belum dimengerti. Ya itu bukan jawaban, Ustaz. Yang dari sini tercabut, sholat itu tidak penting. Yang dari sini tercabut, sholat itu tidak penting. Kenapa masalahnya? Jawabannya adalah karena iklannya terhenti. Karena Bapak, saya semuanya hanya berpikir yang penting saya sholat, sehingga kita tidak mendatangi mereka secara berulang-ulang. Karena tidak ada iklan di antara kita. Sudah tahu Pak, sudah tahu sendiri ada azan berkumandang, saya tidak perlu datang, nggak bisa Pak. Harus ada iklan, terus datang kepada mereka, terus datang kepada mereka. Itulah orang beriman. Maka Bapak Ibu yang Allah, itulah sebenarnya jawabannya. Itulah cara-caranya Nabi. Berapa kali Nabi datangi Abu Jahal? Berapa kali datangi Abu Sufyan? Berapa kali datangi Abu Thalib? Berapa kali Pak? Satu kali? Atau Bapak kamu dengerin ada azan? Bila bisa? Iya. Nabi datangi Pak, door-to-door. Maka door-to-door sistem adalah cara yang terbaik, karena itu cara yang Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak secara umum untuk menyelesaikan masalah di negeri ini, kita mungkin adalah hanya dengan mengembalikan setiap orang kembali ke masjid. Karena apa? Yang nanti memperbaiki bukan kita. Jangan pernah berpikir hasil mereka. Yang memperbaiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya manusia. Kursi rusak tidak bisa diperbaiki oleh kursi yang baik. Kursi yang rusak akan diperbaiki oleh tukang kursi. Yang bisa memperbaiki manusia hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah hanya bisa memberikan kebijakan, polisi hanya bisa memberikan keamanan, ketertiban, hanya berusaha. Tapi masalah hasil milik Allah Ta'ala. Tapi intinya dikerjakan. Yang kedua terus menerus sampai istiqomah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang mulia, kami titipkan bagaimana caranya masjid ini Pak besok subuh sudah 2 kali lipat paling gitu Pak ya. Kalau ini Bapak-bapak sekarang ada 30, berarti besok kalau dikerjakan door-to-doornya berarti besok ada 60. Kalau 60 bagi tugas lagi besok akan ada 120 sampai seluruh laki-laki balik yang harusnya masuk di kampung ini seluruhnya nanti masuk ke dalam. Salam ya. Nah, ini kita bekerja bersama-sama Pak sebagai orang beriman. Caranya bagaimana Pak? Masjid. Kita bikin batas, yang batas ke sana punya masjid sana, yang batas ke sana punya masjid sana, yang batas ini berarti punya masjid. Kita hitung berapa jumlah kakaknya Pak. Kalau sudah ketemu jumlah kakak, ketemu jumlah laki-laki, balik. Betul Pak? Setelah itu baru bagi tugas. Caranya begitu. Nanti mudah-mudahan Pak, kalau sudah dapat, saya alhamdulillah ini masjid ke-13. Nanti kalau sudah sampai masjid ke-20, mungkin ada nanti kami undang di masjid mana kita akan berkumpul dan kita akan tanya satu persatu. Kita coba segitu. Bagaimana Pak? Sudah ketemu angkanya? Sudah ketemu belum? Berapa persen yang sudah masuk masjid? Sehingga harapan kita seluruh tanah datar ini, seluruh masjid 422 bagi azan berkumandang, laki-laki balik yang terutama, kalau bukan sudah laki-laki balik terutama seluruhnya masuk ke dalam. Kira-kira Pak, kalau seluruh masjid isinya seperti itu, apa yang terjadi di sini? Baldatun. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, sekedar untuk menggugah rasa Pak, ini bukan ceramah. Supaya maaf, ini ada ustaz, saya overlapping tadi Pak. Mualat saya, ada ustaz. Tidak bisa ceramah, kita pasangan ceramah. Hanya sekedar menggugah rasa Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya sekedar tugas polisi Pak, tetapi tugas setiap orang beriman. Syukur-syukur polisi yang beriman, syukur-syukur petani yang beriman, syukur-syukur pejabat yang beriman dan semuanya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi mohon dijelaskan. Mungkin kalau misalnya ada tanya jawab Pak, boleh nanti kita ngobrol bagaimana nanti boleh tanya segala sesuatu di sini. Ya, kita sambil kuis Pak ya. Yang benar adalah dari Allah yang saya pribadi mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira berapa nih Pak?
dihitung belum nih? Please. Waalaikumsalam. Makasih. Iya, Pak. Itu masukan ini gimana, Pak? Ustaz, Kak? Gimana Ustaz nih? Kita harus gandengan tangan ini. Gak bisa kita kerja sendiri. Pak, mari Pak. Saya Ihsan, Pak. Nur Ihsan, saya dari Jawa Tengah. Baru kedua kali saya keluar dari Jawa ini. Saya kursi Jawa, Pak. Sebelumnya saya dari Jakarta. Lama di Jakarta, 10 tahun. Tapi sebelumnya pernah keluar Jawa di Sulawesi. Gorontalo itu Serambi Madinah, Ustaz. Kalau di sini Serambi Mekah. Pak Nantu, yang punya Minang itu kan tanah datar. Yang Islamnya sumbernya itu di sini, di Puncak Patu itu ada apa kan? Nah, Marapalang punya sebasan di Marapalang. Sudah, cuma lewat. Saya setiap masjid Pak kasetnya sama Ustaz. Jadi, mohon maaf bukan ceramah sebenarnya. Tapi munggah risol harus bikin ini Pak. Baca dulu kan nggak ada besi bisa terbang, tapi karena dibikin terus saya jadi pesawat. Nah ini kemarin tidak akan berubah sedih saya. Kemarin yang kecelakaan di sana